Selamat pagi adik-adik. Jumpa lagi bersama Ibu Crescensianus Mese dalam pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti kelas 3, pelajaran 15 tentang kasih. Mari pada awal kegiatan pembelajaran ini kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, Engkau mengutus Putramu Yesus Kristus agar kasih-Mu menjadi nyata dalam hidupku dan semakin dikenal oleh banyak orang. Semoga karena kasih-Mu, aku mampu mengasihi Engkau dan mengasihi orang lain. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tujuan pembelajaran kita hari ini, 1. Menjelaskan makna kasih, menjelaskan pesan Yesus melalui kisah 5 roti dan 2 ikan, menjelaskan perbuatan Santa Elizabeth terhadap orang-orang miskin di sekitarnya. Mari kita mendengarkan cerita Nyonya Tua yang menantikan kehadiran Tuhan. Aku seperti biasa sebelum kamu tidur, Ibu akan mendongeng untuk kamu. Asyik, aku suka mendengar dongeng dari Ibu. Dongeng tentang apa, Bu? Ibu akan mendongeng tentang nenek tua yang menantikan kehadiran Tuhan. Pada suatu hari, Tuhan berjanji kepada seorang Nyonya Tua bahwa ia akan mengunjunginya. Tentu, Nyonya Tua itu sangat bangga dan membersihkan rumahnya. Tiba-tiba ada seseorang yang mengetuk pintu dengan tergesa-gesa. Nenek membuka pintu, ternyata yang dilihatnya hanya seorang pengemis. Jangan datang hari ini, pergilah. Saya sedang menunggu kedatangan Tuhan. Sore pun tiba, tapi belum ada tanda-tanda bahwa Tuhan akan datang. Nyonya Tua itu pun tertidur. Dalam tidurnya ia bermimpi bahwa Tuhan datang padanya dan berkata, "Aku datang kepadamu hari ini dan kamu mengusir aku." Setiap hari Tuhan datang mengunjungi kita. Tuhan datang dimanapun dan kapanpun tanpa kita duga. Tuhan datang justru melalui orang-orang di sekitar kita. Orang-orang yang memerlukan pertolongan kita. Misalnya, orang miskin, pengemis, orang yang disingkirkan, dan orang cacat. Yesus sendiri mengatakan kepada kita, kalau kita melakukan segala sesuatu untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Kita dapat lihat pada Injil Matius, bab 25 ayat 40. Mari kita membaca cerita kitab suci tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semua makan sampai kenyang,
Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Yesus Kristus memberi teladan untuk hidup dalam kasih. Ketika orang banyak mendengar khotbahnya kelaparan, Yesus menunjukkan belas kasih-Nya dengan menggandakan 5 roti dan 2 ikan. Semua orang yang ada di situ makan dengan kenyang. Mari kita mendengarkan cerita tentang Santa Elizabeth. Elizabeth adalah seorang putri yang biasa hidup dalam kemewahan. Akan tetapi, Elizabeth selalu dekat dengan rakyat kecil dan miskin. Dengan penuh kasih sayang, Elizabeth selalu memberi makanan dan sedekah kepada mereka. Elizabeth mengunjungi orang-orang sakit tanpa melihat siapa mereka. Para bangsawan tidak senang terhadap apa yang dilakukan Elizabeth. Mereka mengusirnya, tetapi Elizabeth mau memaafkannya. Akhirnya karena kasihnya kepada orang miskin dan menderita, ia berani melepaskan segala kemewahan dan menjadi seorang juru rawat di sebuah kota yang kecil. 1. Bagi orang Katolik, hukum cinta kasih merupakan perintah baru. 2. Yesus sendiri bersabda, "Aku memberikan perintah baru kepadamu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi." 3. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Hal ini dapat kita lihat dalam Injil Yohanes bab 13 ayat 34 sampai 35. 4. Oleh karena itu, sebagai murid-murid Yesus, kita harus hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Tugas untuk hari ini, catatlah perbuatan baik yang kamu lakukan selama 1 minggu dan laporkan dalam bentuk tertulis kepada guru agamamu masing-masing disertai tanda tangan orang tua. Mari kita menutup pelajaran hari ini dengan berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik adik-adik, pelajaran kita sampai pada hari ini. Kita akan melanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Dan Ibu Guru harap tugas yang Ibu Guru berikan pada hari ini dapat dikerjakan dengan baik. Dan kita akan berjumpa lagi pada pertemuan berikut dengan materi yang berikutnya.